itu kursinya kosong. Di Polda itu rapi. Kemarin ada usulan menarik dari sahabat saya namanya Michael, yang Michael Sinaga. Oke. Dia membandingkan ijazahnya Jokowi dengan ijazahnya Roy Suryo, katanya dari S3 UNJ itu palsu katanya. Berani nggak? Misalnya, nanti rektor UGM memegang ijazah yang dari Jokowi, memegang bersama-sama. Ini ijazah master S3 nih ya. Ini ijazah S3 saya. Oke. Saya sudah menunjukkan ijazah saya ini diserahkan langsung oleh pejabat UNJ. Berani nggak pejabat UGM pada saat sidang menyerahkan kayak gini? Jadi rektor itu yakin ini loh ijazah yang dimasalahkan itu ini. Ya, tapi itu juga Kira-kira kan berani nggak? Kira-kira berani nggak? Nah itu rektor gini, Mas Roy. serahkan ijazah ini Ya. kepada Jokowi, Ya. pegang dua tangan. Gitu. Forum-forum ini juga harus Gitu. kita pergunakan mencerdaskan publik. Iya ya. benar. Emang aneh kalian itu. Goblok. Universitasnya bilang asli, polisinya bilang asli, pengacaranya bilang asli, buzzer-nya bilang asli, tapi ijazahnya gak pernah tunjukin. Tol. Termul, saya turut berbelasungkawa atas kekalahan junjungan kalian dan kekalahan Termul seluruh Indonesia. Ya, maka tidak ada kata lain yang dapat saya ucapkan kecuali berbelasungkawa. Ya, seperti saya katakan selalu bahwasannya kebenaran itu pasti akan mencari jalannya, Termul. Ya, meskipun kebohongan itu bisa lari secepat kilat, tapi sewaktu-waktu kebenaran pasti bisa menghentikannya. Dan sekarang terbukti, ya, kasus dihentikan. Artinya kemenangan ada di kubu Roy Suryo dan Tifa. Ada dua loket, yang satu pelayanan masyarakat, yang satu loket pelayanan kehilangan. Bergantian boleh? Dua-duanya kursinya kosong ini lihat ya. Nah kenapa beliau itu Duduk di kanan, bukan di kiri. duduknya di pelayanan kehilangan? Iya. Kenapa tidak duduk di pelayanan masyarakat? Ya, Kan gini pertanyaan, aja, nanti 280 juta rakyat Indonesia itu bertanyanya Bu itu. Tifa nanti Apa yang dilaporkan sebagai kehilangan beliau? Jangan-jangan kehilangan ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, panggung peradilan kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi, kader PDIP melontarkan kecurigaan menohok terkait kejanggalan dalam penyusunan surat dakwaan terhadap Dr. Tifa yang dinilai syarat muatan strategi untuk melindungi pihak tertentu. Tentunya dalam hal ini adalah untuk melindungi kubu Jokowi. Kader PDIP ini yaitu Ferdinand menduga kekeliruan fatal dalam dakwaan Yasa bukan sekedar murni kelalaian profesional melainkan disengaja sebagai siasat agar Jokowi tidak perlu terseret hadir di muka persidangan ya untuk membuktikan kebenaran materi perkara. Jadi sorotan inilah akhirnya mengemuka pasca putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang secara resmi menerima keberatan atau eksepsi Dr. Tifa dan ini mengindikasikan adanya cacat mendasar pada konstruksi hukum dakwaan penuntut umum. Jadi maksudnya di sini ya dalam sidang Dr. Tifa kemarin, jadi jaksa diduga melakukan sebuah langkah strategi atau rekayasa supaya tidak menghadirkan Jokowi. Sehingga pada akhirnya pun eksepsi Dr. Tifa diterima. Katanya jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan baru kepada hakim dan katanya akan ada persidangan pada 6 Agustus 2026. Jadi ini menimbulkan berbagai kontroversi. Ada yang mengatakan tidak bisa lagi karena hakim sudah menerima eksepsi Dr. Tifa. Tetapi kok bisa ada gugatan baru dari jaksa penuntut umum? Apakah memang Dr. Tifa ditarget supaya harus masuk penjara dengan pencemaran nama baik Jokowi? Ya, kita akan melihat nanti pada tanggal 6 Agustus 2026. Mencari kebenaran material. Materialnya apa? Adalah soal ijazah yang pertama. Baru itulah yang akan membuktikan tuduhan terkait dengan perbuatan tadi. Persidangan ini nantinya terlepas dari apakah pastikan mengajukan eksepsi lagi. Tapi apakah nanti eksepsinya diterima kan di belakang. Terlepas itu diterima atau tidak, saya mau melihat bahwa menggambarkan begini. Persidangan ini nanti akan berada pada 4 titik epicentrum perdebatan atau perbandingan. Yang pertama akan membandingkan antara kekuatan jaksa dengan teman-teman advokatnya Dr. Tifa. Yang pertama itu adalah saksi korban akan beradu dengan mereka. Yang kedua adalah forensik yang telah diserahkan oleh Mabes Polri yang menyatakan identik tetapi tidak menyatakan asli akan dikomparasikan dengan penelitian mereka. Yang ketiga adalah saksi dari UGM. Mereka akan dikomparasikan juga dengan keterangan saksi yang mereka berikan. Demikian juga dengan keterangan ahli yang diajukan oleh JPU akan dikomparasikan dengan ahli para advokatnya Dr. Tifa. Hakim akan
akan menilai, membandingkan keterangan mana yang paling memenuhi atau paling dekat dengan kebenaran material. Tetapi untuk mencari kebenaran materialnya kan tidak akan pernah terjadi di persidangan, tidak akan pernah ada statement keputusan menyatakan ijazah itu asli atau tidak. Jadi hakim hanya akan memutus, kalau hakim memutus ya, tanda kutip memutus, eksepsi ditolak, tapi kalau eksepsi diterima kan nggak ada itu nanti. Tapi kalau contohnya hakim akan memutus, jadi dasar hakim memutus itu hanya berdasar keyakinan, tapi bukan kebenaran material soal ijazah itu. Nah, bagaimana supaya kebenaran materialnya terbuka? Saya sarankan teman-teman mengajukan gugatan saja, gugat UGM di Petun untuk membatalkan ijazahnya Jokowi. Kenapa dibatalkan? Karena diduga palsu. Buktinya apa? Penelitian nanti. Putusan itulah yang akan membuktikan secara material apakah ijazah ini memang asli atau tidak. Karena persidangan ini tidak akan pernah memutuskan, tidak akan pernah menyatakan ijazah Jokowi asli atau tidak. Tetapi hakim paling akan menyatakan, kalau toh teman-teman memang sudah ditarget harus diponis, hakim paling menyatakan berdasarkan keterangan bukti lapor, keterangan ahli, keterangan ini, maka ini kan putusan itu harus selalu menyatakan secara sah dan meyakinkan. Sah meyakinkan itu kan harus ada kebenaran materialnya. Jadi itu yang saya bilang, ini semua akan gelap gulita ke depan sepanjang tidak pernah ada kebenaran materialnya soal ijazah Jokowi. Kecuali memang persidangan ini, ya mohon maaf saya tidak menuduh pengadilan merancang putusan. Kecuali memang ini ada sebuah tangan yang kita tidak tahu bekerja, memang sudah ditarget harus dihukum, ya udah. Hakim pertimbangannya berdasarkan forensik, berdasarkan keterangan ahli, dan semua itu akan mengacu kepada yang diajukan oleh JPU dan akan mengabaikan fakta-fakta, bukti, dan keterangan serta ahli yang diajukan oleh teman-teman. Tinggal bagaimana membuktikan materialnya. Ya saran saya itu, majulah kalian, gugatlah itu. UGM yang digugat, bukan Jokowi. Sehingga hakim punya keyakinan nanti dalam sidang Sehingga pidananya. ketika UGM digugat untuk membatalkan ijazah Jokowi, karena kan UGM menyatakan itu asli. Maka itu dasarnya gugatlah UGM untuk membatalkan itu. Karena UGM telah salah menyatakan itu asli karena bukti-bukti yang kami miliki ini loh. Kan nanti Petun yang akan mengadili, karena Petun berhak karena itu adalah universitas negeri dan putusannya adalah produk hukum negara, produk administrasi negara yang bisa diuji di Petun. Kalau kemarin kan yang menguji itu kan legal standingnya juga tidak memenuhi, makanya kan dismisal, tidak diproses selanjutnya. Tapi kalau Mas Roy kan memiliki legal standing, Tiba kan memiliki legal standing untuk itu. Oke. Jadi nanti hasil dari putusan PT UN nanti bisa menjadi karena pertimbangan itulah hakim di sidang satu-satunya pidananya. yang menyatakan itu asli atau tidak, sama seperti ketika kita menguji sertifikat. Sehingga nanti pada sidang pidananya bisa dibuktikan apakah final atau tidak. Bisa. Tapi kalau Petun sudah menyatakan asli, ya sudah siap-siap masuk. Tapi kalau Petun menyatakan memang tidak asli berdasarkan bukti, sidang pidananya pasti lepas. ya sana ya bebas. Di tengah berdebatnya panas ada Jadi saya spill ya, saya bocorin ya, saya bocorin buat masyarakat semuanya. Jadi pada daftar barang bukti, ya pada daftar barang bukti ada 3 nomenklatur yang digunakan oleh kejaksaan. Ya, pertama adalah ijazah, ya, baik-baik ya, ijazah. Kedua adalah ijazah asli, ya. Yang ketiga adalah fotokopi ijazah. Oke. Nah, yang ijazah asli pada barang bukti itu adalah beberapa ijazah atas nama teman-teman, bukan teman-teman, saya nggak bilang teman-teman, siapa apa bukan temennya gitu loh. Jadi ijazah asli atas nama si A, ijazah asli atas nama si B, ijazah asli atas nama si C, ya. Bukan ijazah asli. Ijazah asli atas nama si A, ijazah asli atas nama si B, ijazah asli atas nama si C. Lalu ada lagi ijazah fotokopi atas nama si A, fotokopi ijazah atas nama si B, fotokopi ijazah atas nama si C. Pada Joko Widodo tulisannya bukan ijazah asli, bukan fotokopi ijazah, tapi ijazah. Sekarang saya mau tanya, boleh nggak? Boleh nggak? Ya, lo bukan. Beda antara ijazah sama ijazah asli, beda. Ini harus diperjelas, lo beda. Ini kita bicara hukum kan? Hukum itu sangat cermat dalam kata-kata. Ini saya pelajari selama 1 tahun lebih. Maka ini saya memperhatikan, ada apa ini? Kenapa dalam daftar barang bukti ada 3 nomenklatur? Ada ijazah asli, ada fotokopi ijazah. Dan yang lebih lucu lagi, kalau memang katakanlah ijazah dan ijazah asli itu sama, kata Bang Ade, ya, maka tentu saja itu juga dipakai untuk ijazah-ijazah yang lain. Ini enggak. Satu-satunya barang bukti yang menyatakan ijazah itu hanya tertulis nama Joko Widodo. Itu maka dimana? saya kemudian Itu bertanya, dimana Ibu lihat apakah sesuai dengan daftar barang bukti? Ya, daftar barang bukti loh. Ini nggak mungkin daftar barang bukti yang digunakan dalam surat dakwaan itu keliru dalam nomenklatur, keliru dalam kata-kata. Ini cacat besar. Pertama. Kedua, kami juga melihat ada sebuah keanehan.
Bang Firman, saya ingatkan, ya. Nanti harus dijawab ini ya supaya berimbang. Ya, Polda, sudah saya ingatkan, Polda Metro Jaya itu datang ke Solo tanggal 23 Juli 2025 untuk memeriksa Pak Joko Widodo karena alasan beliau waktu itu sakit sehingga tidak bisa ke Jakarta. Oleh karena itu maka Polda Metro Jaya datanglah ke Solo tanggal 23 Juli 2025. Apa yang terjadi di situ? Selain melakukan pemeriksaan, mereka juga menyita ijazah Joko Widodo. Artinya pada tanggal 24 Juli 2025, ijazah itu sudah ada di tangan Polda Metro Jaya. Lalu kenapa pada barang bukti ya yang kami lihat ada fotokopi ijazah atas nama Joko Widodo yang dilegalisir, itu legalisirnya Agustus 2025. Bagaimana mungkin UGM mengeluarkan legalisir ijazah Agustus 2025, sementara ijazahnya itu sudah disita oleh Polda Metro Jaya 24 Juli 2025. Boleh dijawab semuanya. Hai, saya Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University China. Selamat datang di komentar Kitty Kirana. Kalau rakyat bisa dimintain KTP, KK, slip gaji, sampai fotokopi macam-macam buat daftar sekolah, maka pertanyaan untuk ijazah presiden seharusnya nggak bikin Republik mendadak panik berjamaah. Ironinya begini, rakyat wajib jujur di setiap urusan, tapi begitu rakyat minta negara jujur balik, mendadak semua pejabat tegang kayak ketahuan nyontek. Padahal yang diminta publik itu bukan rahasia negara, bukan data intelijen, hanya satu dokumen biasa dari dunia kampus, ijazah sarjana. Tapi kalau dokumennya milik presiden, tiba-tiba berubah jadi harta karun yang kalau dibuka katanya bisa bikin negara goyah. Narasinya makin aneh ketika Komisi Informasi Pusat, lembaga negara, memerintahkan UGM untuk membuka dokumen ijazah resmi. Bukan untuk diumbar, cuman untuk diverifikasi. 2 minggu pun cukup. Tapi apa jawaban UGM? Bukan, baik kami siapkan. Tapi diam, menolak dan bersembunyi di balik istilah kedaulatan akademik. Kedengarannya sih heroik. Sayangnya konteksnya memalukan. Karena kalau dokumen itu benar, lengkap, dan rapi, kenapa harus takut diperiksa dan diverifikasi? Tidak ada lembaga yang panik terhadap kebenaran. Yang biasanya panik adalah lembaga yang sedang menjaga kebohongan. Sementara kelompok yang meragukan ijazah datang dengan data pembanding. Tanggal yang tidak sinkron, arsip hilang, dokumen administratif tidak ada, testimoni berubah-ubah. Apakah semua itu pasti benar? Tidak. Tapi, apakah negara sudah membantahnya secara meyakinkan? Belum, sama sekali belum. Yang kita hadapi sekarang itu bukan teori konspirasi. Yang kita hadapi adalah kekosongan jawaban. Dan di titik ini, mari jujur, publik masih belum tahu apakah ijazah Presiden Jokowi itu benar-benar otentik. Atau kita sedang menyaksikan salah satu kebohongan paling mahal dalam sejarah Republik Indonesia. Jangan marah pada rakyat yang bertanya. Marahlah pada sistem yang membuat pertanyaan sesederhana ini berubah jadi ancaman bagi negara. Kalau negara sebesar Indonesia saja takut mengaudit satu ijazah, bagaimana kita bisa berharap hukum ditegakkan untuk korupsi triliunan? Kalau sebuah dokumen sarjana saja dianggap tabu untuk diperiksa, untuk apa kita punya institusi negara? Saya bahas analisis lengkapnya di YouTube Kitty Kirana. Kalau kamu masih percaya negeri ini pantas punya pemimpin yang jujur, tonton sampai habis dan jangan biarkan pertanyaan sesederhana ini dibungkam. Karena kejujuran itu bukan hak istimewa, itu adalah syarat dasar untuk sebuah republik. Ini tuh sebenarnya lagi sidang hukum atau lagi nonton sinetron yang episodenya tuh nggak tamat-tamat ya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi Dr. Tifa dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baiknya terhadap si Joko Dok. Artinya ijazah si Joko Dok itu palsu dong. Gini ya, jaksa kan mendakwa Dr. Tifa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik si Joko Dok atas tudingan ijazah palsu. Tapi sama hakim dibatalin. Gua kasih analogi simple aja. Ada orang yang dituduh maling, ketangkep, diserahin tuh ke kantor polisi. Terus sama polisi dibebasin karena nggak ada bukti. Artinya tuh orang nggak maling dong. Sama kejadian Dr. Tifa ini. Gua perhatiin si Joko Dok itu maling, teriak maling. By the way, kira-kira ada skenario apa lagi ya setelah ini? Sumpah, gue tuh enak banget ngeliat masalah ijazah palsunya si Joko Dok. Ini kasus kok yang nggak beres-beres juga. Padahal kan ya, simple aja tuh. Tinggal si Joko Dok nunjukin ijazah aslinya clear. Kenapa sih si Joko Dok sepicik dan sepecundang itu? Hanya urusan selembar kertas aja sampai ribuan episode.
Joko Kodok, mau lu apaan sih? Lu pikir dengan berlarut-larutnya masalah ini orang akan semakin simpatik gitu sama lu? Enggak lah ya, Joko Dok. Yang ada orang semakin enak melihat lu dan semakin yakin kalau ijazah lu bukan hanya palsu, tapi nggak ada. Katanya si Joko Dok ini manusia hebat, tapi ternyata nggak lebih hanya seorang pengecut dan pecundang. Lu tuh ya sok bergaya raja Joko Dok, padahal mental jongos lu. Hidup Joko Dok, Raja Kodok. Jadi jelas sekali ya, disita bulan Juli, diajukan legalisir bulan Agustus. Pertanyaannya, untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan pembuktian persidangan. Siapa yang mengurus legalisir? Kepolisian. Sengaja disita, dibawa ke UGM. UGM ini ijazah asli atau tidak? Ya asli. Oke. Anda buatkan legalisirnya. Karena apa? Legalisir itu bukti bahwa kampus penerbit membenarkan itu adalah ijazah yang dikeluarkannya. Kita tahu semua ya, teman-teman. Kita harus legalisir ya. Kalau itu dilakukan oleh penyidik, sabar dulu. Dengan adanya legalisir, justru apa yang terjadi? Benar, Bang. Kampus tersebut membenarkan bahwa dia sudah melihat ijazah itu dan membenarkan itu produk yang diterbitkannya. Tapi permintaan Karena polisi, itu, Bang Rifai. Iya, itu kan cara polisi itu membuktikan. Kalau dia datang ke UGM bilang ini bukan produk saya, perkara langsung berbalik. Justru bukti legalisir itu adalah pembuktian. Pertanyaan saya, kenapa polisi kok aktif banget ke UGM untuk minta dia legalisir? Pembuktian, Bang. Abang nyita dari orang. Isunya adalah asli atau palsu. Abang tanya ke siapa? Ya. Ke penerbit dong, Bang. Nggak mungkin ke dukun, Bang. Tanya ke penerbit, ini betul nggak? Oh, itu betul saya. Jadi itu bagian dari apa proses produk Anda penyelidikan yang dan menyatakan penyidikan, benar? ya? Langsung dikeluarkan legalisir. Ini betul nggak? Iya betul, benar. Tapi kenapa belum dilegalisir, kan begitu? Lo bukan dong, Bang. Legalisir itu adalah membuktikan, artinya bahwa ijazah ini sudah disahkan oleh penerbit, betul diterbitkan oleh yang bersangkutan. Itu dong. Nah, jadi legalisir ini sengaja dimintakan untuk proses pembuktian, dan nanti ini sebagai bukti bahwa di bulan Agustus 2025 UGM sudah melihat ijazah yang sudah disita dan menyatakan ijazah itu resmi dikeluarkan oleh pihak UGM. Sebentar. Kalau itu poinnya. Kalau saya berpatokan. Jadi sebenarnya ini kan sebenarnya harusnya jaksa yang jelasin ya, tapi karena penasaran kita kasih bocoran. Ya enggak, Inilah spill tanggal 6. spill tanggal 6. Itulah Kalau saya tujuannya berpatokan dalam rangka pada penegakan pernyataan hukum. Bang Jadi Rifai. murni itu bagian dari proses pembuktian yang sebenarnya nanti sajalah jaksa akan semua membuka di sidang, tapi ya boleh. Oke, kasih bocoran. kalau saya berpatokan pada pernyataan Bang Rifai, Dia tahu dari mana? seharusnya penyidik itu sebelum dia meminta dilakukan Emang Anda legalisir, mengantarkan ijazah itu? Bang. Bukan, seharusnya dia jangan sita dulu Kami ijazah analog Pak kami kan Jokowi. kuasa hukum korban, Kan nggak Bang. boleh. Informasi Agustus Tata, dari saya. tata urutannya itu seperti Bang, kami ini prosedural korban. gitu. Apa alasan polisi tidak menyita dulu? Sebentar. Hah? Gini, Apa alasan polisi tidak kalaupun penyidik mau minta legalisir, jangan disita dulu ijazahnya. Dipakai dulu ijazah analognya sebagai dasar untuk dikeluarkan legalisir, itu satu hal. Hal yang kedua, kalau untuk kepentingan pembuktian, kan yang jadi pembuktian atau kekuatan pembuktian dalam konteks alat bukti atau barang bukti, ya, itu kan ijazah analog. Yang katanya asli. Nggak ada urusannya dengan yang dilegalisir. Kita nggak akan mengejar yang dilegalisir, yang akan dikejar dalam persidangan sebagai fakta persidangan. Dalam konteks kita menggali kebenaran material terkait dengan ijazah Pak Jokowi, itu bukan legalisir bulan Agustus 2025. Soalnya saya mendengar Cak Zulkifli iki berbeda pendapat dengan Mas Roy dengan Dr. Tifa yang menggugat keaslian ijazah Jokowi. Menurut sampean ijazah iki apa? Loh, ijazahnya itu ada, tapi bukan punya dia, gitu loh. Punya orang lain yang namanya Joko Widodo, alumni SMA Negeri 6 Yogyakarta. Sementara dia kan ngaku alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Padahal saat itu, di tahun itu, SMA Negeri 6 Surakarta nggak ada, yang ada SMPP. Nah, gitu. Jadi beda, ini sosok yang berbeda. Gitu. Nah, ketika pendaftaran calon gubernur 2012, saya dapat info, teman dekat saya, Denny Iskandar, adik kelas di Universitas Airlangga, di Fakultas Ekonomi. Itu saya kumpul sama dia karena saya aktif di Paduan Suara. Dia datang sebagai anggota Paduan Suara, jadi saya aktif kenal lah. Dia ngomong, Mas, ini aneh ini Mas. Ijazahnya sama orangnya beda, gitu. Itu ceritanya dari situ. Nah, ketika rame-rame urusan pasar pramuka, karena dia dituduh yang nyetak di pasar pramuka, saya datengin, Den. Seingat saya kan kamu ngomong, kamu dituduh loh nyetak. Tidak mungkin lah Mas, saya dituduh nyetak itu, karena saya kan waktu itu sudah ngomong sama sampean bahwa orangnya beda dengan ijazahnya gitu. Makanya saya punya keyakinan dan saya telusuri.
mulai KKN-nya semua saya telusuri, memang ini sosok yang berbeda, termasuk kematian saya tidak tahu ya, tanda petik, karena saya harus membuktikan Joko Widodo yang asli itu di Aceh itu, karena Jokowi ini yang ngakunya di Aceh nggak pernah, ya cuma mampir di sana untuk membenarkan cerita bahwa dia pernah di Aceh. Oke. Gitu. Berarti sampean jenengan sudah bertemu dengan Cak Denny Iskandar, Ya, adik kelas di Unair, Ya. yang menerima pendaftaran Pak Ya. Jokowi ketika mendaftar calon gubernur di Jakarta. ya, Berarti PDIP. ya, Itu bilang ini orang yang berbeda. ya. Nah, Cak Jul, sampean kan dokter, temenan tak kan? Dulu kan belajar Anatomi. anatomi toh. Iya. Pirang tahun belajar anatomi? 4 tahun. 4 Ketika tahun. jadi tingkat 2 junior, saya tidak naik 2 tahun. Itu saya udah ada pelajaran anatomi. Ini osteologi awalnya itu Osteologi. tentang tulang, ya tentang tulang. Itu osteologi, terus berkembang sampai apa yang lain lah, pokoknya di anatomi itu. Terus tingkat 2 senior saya dapat lagi anatomi. Jadi dari ijazah yang diributkan itu, yang ada kumisnya, ada kacamatanya, itu bukan fotonya Jokowi presiden itu. Nek gitu. kumis kan iso dipotong ya, Ya, iso bisa dicukur, dipotong. iso Tapi kan dicukur. jarak mata secara, ya kalau tadi ngomong osteologi, kranium itu istilahnya apa, tengkorak itu kan sudah bisa jarak mata, tidak bisa itu dirubah-rubah. Pakai operasi apa? Ya kenemenen. Kalau operasi plastik hanya untuk ini ya bisa lah. Tapi kalau posisi anatomi apa jarak mata terus rahang tidak mungkin lah. Osteologi itu ilmu tentang tulang. Tentang tulang nggak mungkin, nggak mungkin. Nggak mungkin. Sebagai seorang dokter yang 4 tahun, apa 4 semester? 4 tahun saya. 4 tahun belajar anatomi. Iya. Cak Jul mengatakan bahwa foto yang beredar di ijazah yang disebut Joko Widodo itu berbeda dengan sosok Jokowi itu. Pasti. sosok yakin. Jokowi yang Dia jadi presiden. presiden, yakin saya. Jadi dia sebetulnya saya meragukan dia punya ijazah. Saya meragukan. Menarik iki, Cak. Berarti jenengan ini punya angle yang berbeda. Karena gini, saya juga tidak tahu perjalanan apa akademiknya dia. Ketika di Solo jadi wali kota dia pakai Dr. Andes, saya juga tidak tahu dia pakai universitas mana. Makanya yang harus jadi saksi itu justru ketua KPUD Solo, Eko Sulistyo itu kan. Kenapa diloloskan dan lain-lain kan? Sampai dia jadi pejabat akhirnya diajak Jokowi ke Jakarta di apa itu? Deputi KSP. Iya. Jadi ini permain apa? Sindikat. Kalau saya ngomong ini skandal besar. Gitu. Saya sih tetap senang ya eksepsi Tiva diterima karena sebagai teman sesama sejawat apalagi sama-sama dokter, saya senang lah dia bebas jadi tersangka gitu kan. Tapi di sisi lain ini permainan dari mana ini ya kira-kira ya, sampai Jokowi pasti tidak bisa datang ke pengadilan. Saya bisa bayangin kalau dia sampai datang di pengadilan banyak pertanyaan-pertanyaan yang pasti dia tidak bisa jawab. Contohnya sederhana gini, saya mahasiswa kedokteran, saya di waktu kuliah dipanggil Kipli. Ya, Kipli gitu, Pli gitu kan. Bukan Dokter Jul itu kan setelah saya di Jakarta. Ya kan. Jokowi kan ada yang ngomong Jack skala itu. Dia pasti nggak bisa jawab. Hal-hal yang kalau kita mengalami kejadian, pasti bisa jawab spontan. Tapi kalau kita tidak mengalami kejadian ngarang istilahnya, nggak mungkin spontan jawab. Itu ada kelihatan ada gestur ya, oh bojo ini. Bojo. Saya sempat ketemu kok sama dia. Waktu pilgub putaran pertama, dia menang itu, saya dikenalkan sama dia. Saya ajak ngomong tentang Jakarta, wah ini siapa ya wong iki gitu. Ya itu saya tapi saya lewatin aja karena saya nggak tertarik untuk ikut dalam perebutan kekuasaan sistem pilpres dan pilkada langsung, saya nggak tertarik gitu loh. Itu alasannya. Berarti sorry ya pemirsa Obor Rakyat, para pejuang Obor Rakyat, saya senang ketemu orang Surabaya, agak-agak Surabaya nih ya kan. Berarti UGM itu gak terlalu salah tah, karena mengatakan bahwa ijazah tersebut ada dan asli. Ada. Gak salah Tidak berarti. salah Joko Widodo. Cuma berikutnya ketika dikonfirmasi bahwa betul kan ini orangnya yang ini, mereka tidak bisa. Itu persoalan lain. Persoalan lain karena ketika misalnya ngarang nih, orang ngarang itu pasti bujuk. Bujuk itu pasti tidak konsisten. Misalnya dia cerita tentang Kasmujo. Iya toh, Kasmujo ini dulu wah saya balak-balik, saya ini apa kereng apa itu kereng gitu apa galak gitu kan saya balak-balik. Tapi Kasmujonya bantah. Reuni, saya baru reuni emas. Berarti 50 tahun saya kuliah di kedokteran Universitas Erlangga. Ya, 50 tahun. Saya ketemu teman-teman semua sudah 50 tahun. Ya, eling lah pasti. Tidak mungkin pakai kenalan lagi saya. Kipli. Gak iso. Itu kelihatan waktu dia ngomong reuni. Wah, bocok gitu. Gitu loh. Sebetulnya banyak orang-orang yang awam sebetulnya sudah tahu ini bocok. Tapi kenapa kebohongan ini dipertahankan dan berlarut-larut? Itu yang saya mengeluarkan energi besar, biaya besar. Opo sing digoleki opo. Tapi ada yang ngomong begini nih. Ini kalau sampai benar terbuka, ini kan chaos. Chaos apa, kekhawatiran apa? Orang sudah chaos ini. Iya. Gitu loh. Kawan-kawan, iki bojo iku bahasa Surabaya, artinya nek Jawa Tengah ngapusi, bahasa Indonesianya bohong, ya kan? Bojo iku. Berarti menurut Cak Kipli, Cak Jul Kipli itu reuninya bojo iku. Bojo pasti bojo.
bojo kelihatan kok, orang akrab. Waduh, siapa itu? Duduk kocokku. Ya kan, 50 tahun loh aku, nggak ketemu loh sama mereka. 50 tahun, seiling. Kono bisa, waduh, hati meso kasih itu. Itu Gak apa-apa, misalnya gak apa-apa, Cak. itu kan kelihatan kita pernah akrab, pernah satu kelas, gitu, goncengan bareng. Kalau perlu apa, bujui kantin gitu kan, ambil tempe. Mangan Tempe telu, mangan bayar telu, siji. bayar siji. Kan ini kon nakal kon biyen itu. Gak tahu bayar misalnya gitu. Kan ada keakraban-keakraban yang alamiah, natural. Ini tidak terjadi ketika dia datang ke reuni, aku lihat, oh ini memang bojo. Gak apa-apa, Cak. Mangan telu bayar siji gak apa-apa. Sing penting ora darmaji. Apa itu? Dahar limo bayar siji. Darmaji. Mangan limo bayar siji. Itu loh. Ini saya yang jadi ragu itu adalah kenapa ini dipertahankan berlarut-larut. Nah, saya instingku, naluriku mengatakan ada yang ditutupi ini. Gitu. Ketemulah salah satunya ibu kota negara. Orang banyak tahu bahwa saya satu-satunya orang yang menggugat di MK tentang status Jakarta sebagai ibu kota negara. Gugatanku ditolak, tapi petitumku dibawa oleh majelis hakim bahwa Jakarta kembali menjadi ibu kota negara. Sudah, saya senang. Karena Indonesia tidak punya ibu kota, itu sudah berarti bukan Indonesia. Kita tahu ada teori begini, untuk menguasai satu negara, kuasai ibu kotanya. Makanya ketika Jakarta jatuh, ibu kota dipindah Jogja. Lah ini, karena Jokowi ini, status Jakarta sebagai ibu kota ditarik, maka disebut daerah khusus Jakarta. Gitu? IKN tidak ditetapkan, tidak ada kapresnya. Negara tanpa ibu kota. Ini kan salah satu, tidak ada yang ngomong loh ini. Bayangin. Aku jadi kelingan karo Aidit, Cak. Aidit ngomong ini, Jawa adalah kunci. Ini kan kuasai Jakarta, kuasai Jawa, kuasai ibu kota. Berarti Cak Jul sudah berpikir sejauh itu. Iya. Dan kalau kita ini kaum pribumi ini, ya kan kebanyakan ASN di pribumi, dipindahin ke Kalimantan. Ibu kota ini, Jakarta ini yang penuh dengan situs-situs sejarah kebangsaan kita. Hilang, generasi muda tidak tahu bahwa di Jakarta inilah terjadi peristiwa besar bagaimana Republik Indonesia didirikan. Ngeri gak? Itu yang buat aku marah gitu loh. Ini apa ini? Gendeng apa ini wong-wong ini? Iya. Hanya berpikir perebutan kekuasaan 5 tahunan. Iya. Apa-apa saya dianggap orang gendeng, dianggap aku anomali, tidak masalah buat aku. Iya. Sekarang saya bersyukur ibu kota kembali ke Jakarta. Gitu. Kembali ke ijazah Jokowi ini, Cak Dr. Zulkifli. Berarti sekarang apa yang harus kita lakukan untuk menuntaskan persoalan ini? Harusnya ini aku menghimbau ini, tapi kalau bisa juga menuntut sama sosok Jokowi. Kon mandeko lho kon, aja mbok terus-terusno lho. Kon gak rusak negaraku, rusak bangsaku. Aku ngono, gak apa-apa aja dianggap ancam. Bener, kamu berhenti. Ngaku saja bahwa kamu itu siapa. Itu akan lebih terhormat. Dia akan dikenang sebagai sosok yang menghentikan kebohongan ini, gitu loh. Tapi kalau dia meneruskan ini, saya kira saya sudah ngumpulkan sama teman-teman yang akan menghentikan. Gak bisa ini diterus-teruskan, gitu loh. Jokowi sing mantan presiden suruh ngaku iki sakjane ya opo? Iya. Cak Jul punya informasi apa? Kan saya tadi ngomong yang ditutupi ibu kota. Ada lagi yang ditutupi tentang korupsinya. Berapa banyak fakta persidangan yang menyebut keterlibatan dia? Iya toh? Terus di mana duit itu? Kita kan baru-baru saja dipertontonkan satu pertunjukan tentang hasil temuan korupsi 74 kilo. Ya, meskipun diakui palsu. Itu juga aku tersinggung. Lo jangkrik aku dikira wong goblok. Ya, apa Mas palsu disimpan-simpan itu. Ya kan kita ini dibodoh-bodohin gitu loh. Nah, ini baru satu kasus loh. Nah, berapa fakta persidangan yang nyebut setor ke Jokowi? Dimakan sendiri? Tidak mungkin. Pasti ada skenario besar. Ini dalam rangka penggalangan dana untuk melakukan gerakan besar. Itu yang harus kita kita tenggarai gitu loh. Oke, itu nanti kita ke sana. Ya. Cak Zulkifli. Tapi sosok Joko Widodo yang kemudian menjadi presiden, yang menurut sampean Cak Jul itu berbeda dengan pemilik asli ijazah. Iya. Nah, Joko Widodo yang menjadi presiden ini sopo? Ya, saya ada informasi, tapi nanti aku tahu. Ya. Gak apa-apa Jokowi ini kan dulu dari Boyolali sebetulnya, ya. Ada satu politbiro lah gitu yang membawa dia ke Solo. Makanya di Solo perjalanan secara akademiknya nggak jelas. Dia pakai doktorandes. Gitu loh. Nah, waktu dia sudah jadi wali kota Solo, ada kasus Abu Bakar Basir. Turunlah Amerika, ya, minta Mega untuk deportasi Abu Bakar Basir. Mega tidak mau, sosok ini digarap, yang di Solo ini. Ya, dia bawa ini Nusa Kambangan, tidak deportasi, jalan tengahnya Nusa Kambangan. Sosok inilah yang diprediksi nanti akan jadi
presiden karena dianggap ini bisa saya kendalikan. Gitu. Dan ada informasi bahwa dia sempat ada di Amerika. Joko Widodo yang mantan presiden. Jokowi, iya. Jadi menurut Cak Jul, ini Pak Jokowi yang mantan presiden adalah produk Amerika. Iya. Tokoh yang dibuat oleh Amerika. Iya. Ceritanya ya apa itu? Ya itu tadi katanya kasus Abu Bakar Basir, keterlibatan Paul Wolkowitz, ya toh keterlibatan Condoleezza Rice datang ke Solo. Ini tidak main-main ini. Itu loh, saya itu masih sampai mangkel gitu, mangkel. Ini gedung intelijen nggak gitu loh. Aku ini orang awam, wong Bambung lah kasar ya, dokter nggak praktek kita anggap gelandangan di Jakarta. Bisa tahu ini ada kejanggalan-kejanggalan. Loh terus institusi intelijen kita masa nggak tahu dia siapa? Nggak mungkin toh, berarti ada keterlibatan para pengkhianat yang ada di Republik ini, gitu. Ya, jadi ini diciptakan untuk menjadi presiden. Nah, Joko Widodo yang asli, yang pemilik ijazah UGM, saiki di mana? Itu yang misterius. Itu yang misterius. Gitu. Saya dapat informasi, tapi saya selalu dapat informasi, saya telusuri sampai ketemu. Gitu. Saya lagi nyari nih kuburannya Joko Widodo itu yang asli itu di Aceh itu. Karena menurut fakta dan data yang saya telusuri, saya kaduk-kadukkan ini, apa ini, pasal-pasalnya itu, Jokowi ini tidak sinkron. Kapan dia di Aceh, kapan dia kawin, kapan Gibran lahir, itu tidak sinkron datanya. Oke. Tidak sinkron. Jadi Jokowi yang asli pemilik ijazah Joko UGM. Widodo. Jadi Joko Widodo ya. Jokowi itu panggilan Jokowi. Iya, Jokowi itu kan sebutan yang ngakunya dia dikasih dari orang Eropa Timur. Anggota komunis internasional. Dia sendiri yang ngaku. Sahabatnya. Loh, sudah ngomong sendiri kok dia. Bujuk itu kan kadang-kadang keceplosan. Kita menyimpan sesuatu rahasia. Kadang-kadang secara emosional keceplosan. Nama Jokowi itu diberikan oleh orang dari Eropa Timur. Kan gitu. Biar apa? Ya untuk menutupi bahwa dia Jokowi dodonya mulai hilang-hilang dikit. Kamuflase. Kamuflase itu penyesatan, Iya. desepsi gitu loh. Desepsi. Nah, Joko Widodo pemilik ijazah UGM itu meninggal di Aceh. Iya, tapi itu juga kita belum tahu apa dia sampai sarjana, belum tahu karena kita tidak punya bukti. Yang saya temukan adalah di buku alumni ada nama Joko Widodo. Yang pakai kacamata itu ada memang nama alumninya. Di buku alumni nama itu ada Joko Widodo pakai kacamata berkursi. Ya itu yang foto di ijazah itu ada memang. Ada di buku alumni ada. Alumni itu kan belum tentu lulus kan. Iya. Ada di buku alumni itu ada nama Joko Widodo ada, tapi bukan dia gitu loh. Iya. Silakan. Di eksepsi. Kalau ini saya bisa lurusin karena kan ada satu situasi di mana Bu Tifa, Pak Roy dan teman-teman lain saudara-saudara kita. Nggak ada nama Dokter Tifa, adanya dan kawan-kawan. Jadi kan boleh-boleh saja ada suatu situasi untuk berbagai delik itu dibolehkan kok. Junto 55-nya nggak ada. Seperti itu kan. Gitu. Jadi kalau bicara masalah Pak Roy dan kawan-kawan itu ingin menyampaikan bahwa ada satu situasi, ada orang juga, gitu kan. Tidak bisa jadi dong. tidak bisa, orangnya beda-beda. di dakwanya masing-masing. Kalau baru bicara tetapi di talk show seperti ini, Mas Roy Suryo dan kawan-kawan boleh. Tapi kalau di surat dakwaan itu kan Nggak harus boleh. precise. tetap kan Makanya tetap kita bilang disampaikan error in dakwaan persona. untuk Bu Tifa ada namanya 5 surat dakwaan tuh ada unggahan. dan kawan-kawan tuh gimana ceritanya? Iya, kan Nanti tadi yang saya bilang. dihukum dan kawan-kawan ya. Enggak Ya kan? dong, Yang kan saya divonis bilang dan tadi, kawan-kawan untuk- nanti bukan siapa-siapa. Untuk menceritakan situasinya, Nggak bisa. disampaikan. Ya. Tetapi kalau untuk mendakwanya, satu kan jelas. Jaksa penuntut umum menyampaikan. Abang ini selain ada advokat, 5 ya, Abang selain advokatnya Pak Joko Widodo, Abang juga punya tanggung jawab moral sebagai pendidik ya, Pasti. sebagai profesor Pasti. ya. Jadi janganlah Pasti. ilmu hukum ini dibengkak-bengkokkan Ya. Oh, hanya tidak. Kan- hanya untuk kepentingan klien ada, janganlah ya. Kan kita kan juga belajar kita bisa sama-sama lihat, kok ya. Bu Tifa, kan dakwaannya sudah dibacakan dengan sangat gamblang. Kan Iya, sudah justru dijelaskan. karena itu. Ya kan? Maka Jadi kita lihat kalau pada Bu surat Tifa dakwaan menarik itu. ke sana kemari kan itu sudah masuk ke pokok perkara. Makanya saya Abang bilang yang tadi. menarik ke sana kemari justru Ya, saya tadi luruskan. Kan, tadi dibilang, kok ini dakwanya ke Roy? Karena memang kan bersama-sama. Iya, Datanya respon dan masih ada juga di Bisa situ. dong, nggak Jadi nggak bisa. Mbak Flora silakan Mbak Flora. Ya. Abang, Masing-masing pihak melaksanakan apa yang dilakukannya. baik, sehingga saya kena catat ya, pidana. saya catat ya. Gitu. Kalau Ya, kita sudah dapat berarti poinnya. SPP-nya Prof Firman, terima kasih. Saya ke Mbak Flora, ahli hukum.